Nah, untuk metode pengolahan limbah sendiri ada berbagai macam, kemudian langkah-langkah yang biasa dilakukan mulai dari pengumpulan limbah, pemisahan fase, pengolahan awal, pengolahan biologis, proses kimia, ada pemisahan lanjutan, ada sterilisasi, ada penanganan, ada pemantauan dan pengendalian, dan terakhir ada yang namanya recycle atau pemulihan, di mana metode pengolahan limbah ini dilakukan tergantung dari jenis limbah yang dihasilkan. Balik lagi, kemudian teknologi yang digunakan seperti apa, semakin baik teknologinya sehingga pengolahannya juga semakin baik. Namun balik lagi, yang paling penting konsepnya adalah air limbah yang dihasilkan adalah air limbah yang aman untuk dibuang ke dalam lingkungan sehingga tidak membahayakan masyarakat yang ada di sekitar industri maupun rumah sakit. Nah, pada metode pengolahan limbah ini ada namanya metode pengolahan biologis. Nah, biasanya mereka menggunakan bakteri yang disebarkan ke dalam bak-bak penampungan air limbah tersebut. Tujuannya adalah untuk meremediasi si air limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali atau digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit atau industri. Kemudian ada namanya proses kimia. Jadi menggunakan zat-zat kimia tertentu tujuannya adalah untuk memisahkan antara fase tadi, cair dan padat tadi, atau untuk mematikan zat-zat tertentu yang ada di dalam bak pembuangan limbah. Kemudian ada namanya pemantauan dan pengendalian. Nah, ini penting dilakukan dan perlu dilakukan pengawasan juga, ya. Tujuannya adalah agar air limbah yang diperoleh tersebut atau air limbah yang dihasilkan itu tidak keluar dari standar baku mutu, sehingga air yang dihasilkan dari pengolahan limbah tersebut aman, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar. Minimal masyarakat di sekitar tidak mengalami kerusakan lingkungan, baik dari kerusakan tanah, air, maupun udara akibat adanya pencemaran dari air limbah industri. Makanya teman-teman bisa lihat ya, sekarang ini pengelolaan IPAL itu untuk regulasinya mulai diperketat. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar masyarakat yang tinggal di sekitar tersebut atau sekitar industri dan rumah sakit tersebut tidak tercemar dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Sehingga perlu kita katakan bahwa sebenarnya IPAL ini berkontribusi pada pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan, ya, sehingga dengan menerapkan teknologi yang tepat dan menjalankan IPAL yang baik, kemudian sustain gitu ya, sehingga menghasilkan air limbah yang aman dibuang. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif industri atau aktivitas yang terjadi di masyarakat, sehingga IPAL ini tujuannya membantu perusahaan dan komunitas atau masyarakat untuk mengurangi adanya dampak limbah negatif dari limbah terhadap lingkungan, kemudian mempromosikan adanya praktek pengolahan limbah yang berkelanjutan, sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan adanya pentingnya efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan ini tetap terjaga, ya. Jadi demikian materi kita yang ke-12 terkait dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah industri dan rumah sakit. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan WTP dan sebagainya, bisa hubungi nomor WA dan email yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, selamat beraktivitas.